Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Uknul Amalia, NPM 1913031052. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian milik saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi di MAN 2 Bandar Lampung. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian saya yaitu perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih membuat segala aspek kehidupan mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Perubahan yang paling terlihat adalah cara berkomunikasi masyarakat. Di dunia pendidikan sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin pesat dan sangat berpengaruh besar bagi dunia pendidikan. Tak hanya perubahan teknologi, adanya wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan sekarang ini juga memicu perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Hampir seluruh sekolah di dunia pendidikan itu diberhentikan proses pembelajaran tatap muka secara langsung dan digantikan dengan proses belajar mengajar dalam jaringan atau daring. Selanjutnya, yaitu sebagai pendidik, guru harus membuat materi pembelajaran sedemikian rupa agar siswa-siswanya dapat memahami walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Kebanyakan pendidik memilih platform atau aplikasi Google Classroom ini untuk mempermudah proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Google Classroom ini diasumsikan menjadi salah satu alternatif yang berbasis internet dalam menjawab persoalan yang terdapat dalam pembelajaran dan tantangan pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya selaku peneliti mengangkat judul proposal penelitian yaitu Pengaruh Penggunaan Aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi di MAN 2 Bandar Lampung. Pembahasan selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya yaitu adakah pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi di MAN 2 Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi di MAN 2 Bandar Lampung. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian milik saya ini, yang mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini terdapat untuk bagi peneliti, di mana penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pada disiplin ilmu yang telah diperoleh, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi. Yang kedua yaitu bagi pembaca. Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi. Selanjutnya yaitu bagi guru. Manfaat teoritis bagi guru ini sebagai alat evaluasi penggunaan media pembelajaran yang cocok, efektif, dan juga efisien terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi di sekolah. Manfaat penelitian yang kedua itu dikaji dengan manfaat praktis, di mana manfaat praktis dari penelitian saya ini sebagai bahan informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan dan pemahaman mengenai pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi. Baiklah, selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama, saya akan membahas teori mengenai pembelajaran.
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan di mana seseorang berusaha memperoleh pengetahuan dan wawasan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20 disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian adanya pandemi COVID-19 ini membuat seluruh kegiatan pembelajaran itu menjadi terhambat dan pembelajaran tatap muka secara langsung pun diberhentikan sehingga digantikan dengan pembelajaran secara dalam jaringan atau daring. Untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini, maka aplikasi yang akan digunakan itu bernama e-learning. E-learning sendiri ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang difasilitasi dan didukung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Dan salah satu e-learning yang saya maksud di sini adalah Google Classroom. Teori selanjutnya yaitu mengenai Google Classroom. Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Google Classroom juga merupakan suatu aplikasi dengan proses pembelajaran secara online atau e-learning yang mempermudah proses belajar mengajar dalam jaringan atau daring. Selanjutnya yaitu teori mengenai hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa itu diartikan sebagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa yang setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut itu mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Saya selaku peneliti telah menyusun, lebih tepatnya kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir di mana variabel penelitian itu terdapat Google Classroom dan hasil belajar siswa. Setelah itu saya akan menyebarkan instrumen angket dengan menggunakan instrumen angket Google Classroom untuk siswa dan juga instrumen dokumentasi hasil belajar siswa. Setelah mengumpulkan data-data dari kedua instrumen tersebut, saya akan menganalisis komponen-komponen Google Classroom dengan hasil belajar siswa tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yang pertama yaitu H0, di mana H0 menunjukkan tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap pemahaman siswa pada pembelajaran akuntansi di MAN 2 Bandar Lampung. Hipotesis yang kedua yaitu H1, di mana menunjukkan penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi di MAN 2 Bandar Lampung. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian pada penelitian saya ini dilaksanakan di MAN 2 Bandar Lampung pada semester genap tahun pelajaran 2021-2002, yakni pada bulan Februari 2022. Kemudian desain penelitian. Penelitian pada proposal ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif korelasi atau sebab akibat untuk mengetahui tingkat hubungan antar dua variabel. Selanjutnya, populasi sampel variabel. Populasi dalam penelitian saya ini merupakan seluruh siswa kelas 12 MAN 2 Bandar Lampung yang ada pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Dengan sampel penelitiannya, saya akan menggunakan teknik sampling yaitu cluster random sampling yang akan didasarkan pada kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Misal 12 IPS 1, 12 IPS 2, 12 IPS 3 yang termasuk ke dalam populasi penelitian saya. Kemudian ada variabel penelitian. Adapun variabel penelitian saya yang pertama variabel bebas atau independen yaitu Google Classroom. Variabel terikat atau independen
atau dependen, yaitu hasil belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi. Kemudian, teknik pengumpulan data. Saya menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kuesioner atau angket. Data kuesioner penelitian ini disebarkan pada siswa-siswi yang berada di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di Mandua Bandar Lampung yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban responden. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dokumentasi, di mana data mengenai variabel dalam bentuk catatan, foto, agenda, rekapitulasi nilai maupun nilai dari UTS ataupun ulangan harian siswa-siswi jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Mandua Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian saya yang pertama, untuk mengukur variabel Google Classroom itu saya menggunakan lembar angket tentang hasil belajar siswa dengan alat bantu angket yaitu Google Formulir, dan metode yang digunakan untuk mengukur adalah skala Likert. Kemudian untuk mengukur variabel hasil belajar siswa, saya akan mengukurnya dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu berupa dokumentasi, berupa catatan guru ataupun rekapitulasi nilai siswa dari diadakannya ulangan harian dan juga ujian tengah semester atau UTS pada pembelajaran akuntansi. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas. Jadi uji validitas ini digunakan untuk mengukur data valid sehingga menghasilkan data yang tepat dan memberikan gambaran topik penelitian yang diamati. Instrumen yang digunakan untuk menguji tingkat validitas penelitian ini adalah dengan korelasi produk momen. Selanjutnya yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu ukuran, di mana indikator yang akan saya pakai atau yang akan saya ukur yang pertama itu kepercayaan, kedua konsistensi, dan selanjutnya kestabilan. Pengujian reliabilitas ini saya akan menggunakan koefisien Alpha-Kronberg. Yang ketiga yaitu uji deskriptif. Statistik deskriptif atau uji deskriptif ini merupakan suatu statistik yang berguna untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian dengan analisis data deskriptif yang telah terkumpul akan dideskripsikan secara empiris menggunakan SPSS versi 22 for Windows dan juga Microsoft Office Excel 2007. Yang keempat yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya distribusi normal pada variabel bebas yaitu Google Classroom dan juga variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. Metode yang akan saya gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov test. Data dapat dikatakan terdistribusi normal jika signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05 atau p-value lebih dari 0,005 buka kurung alfa sama dengan 5%. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kelima yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini sendiri saya menggunakan 3 teknik analisis data, di mana yang pertama untuk uji hipotesis ini yang pertama yaitu uji korelasi. Uji korelasi ini merupakan suatu pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga dapat mengetahui besar kecilnya suatu hubungan. Pada penelitian untuk uji korelasi ini, saya akan menggunakan aplikasi SPSS versi 22 for Windows.
Selanjutnya yaitu uji regresi sederhana. Analisis regresi sederhana ini merupakan suatu alat uji hipotesis untuk mengetahui besar kecilnya dampak yang akan disebabkan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada penelitian ini, uji regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas Google Classroom terhadap variabel terikat hasil belajar siswa. Dengan teknik perhitungan regresi sederhana ini menggunakan uji F dengan bantuan aplikasi SPSS versi 22 for Windows. Uji hipotesis yang ketiga pada penelitian ini yaitu uji determinasi. Uji determinasi merupakan alat uji yang dilakukan untuk mengetahui sumbangan pengaruh dari variabel bebas kepada variabel terikat. Pada penelitian ini, uji determinasi dilakukan untuk mengetahui apakah Google Classroom memberikan peningkatan ataupun penurunan terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi mengenai proposal penelitian saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.